Nah, ini kalau ada orang hukum bagus ini Pak, biar bisa Mm-mm. tektokan saya. Mm-mm. Karena harusnya itu Pak, orang ikut pemilu itu kan hanya nyetor hanya nyetor yang namanya ini undangan, terus nyoblos. Mm. Dan substansi pemilu itu kan sebenarnya adalah suksesi kekuasaan. Jadi saat pemilu itu kekuasaan dikembalikan ke kedaulatan rakyat, terus kemudian kedaulatan rakyat mengesahkan kembali kekuasaan. Bisa dengan orang yang sama atau dengan orang yang berbeda gitu. Tapi saat pemilu itu kuasa itu ada di tangan rakyat, Pak. Kalau kita mau bicara sistem yang saat ini ya. Nah, hanya saja pemberdayaan meyakini waktu itu kalau kemudian kita ikut pemilu hanya nyoblos saja, masalah pemberdayaan ini tidak akan selesai, Pak. Karena kenapa? Orang yang terpilih pun tidak akan mampu memberikan payung hukum karena, nah ini yang saya bilang kendala konstitusi, Pak. Pasal 9 TAP MPR nomor 16 tahun 98. Jadi moneter itu, Pak, tidak bisa dicampuri bahkan oleh presiden. Jadi bukan komoditas seperti sekarang. Nah, di zaman dulu, dinar dirham itu komoditas, Pak. Sama Nabi itu diubah menjadi alat edar, makanya dibuatlah Baitul Mal itu. Nah, karena dulu belum ada aturan yang sifatnya memaksa secara regional atau dalam kawasan tertentu. Nah, pendekatan Rasulullah ini lebih laku, Pak. Dan lebih disukai karena kan tidak membebani orang harus mengembalikan dan seterusnya. Makanya dinar dirham di Yastrib Selatan dulu, yang di mana Rasulullah itu hijrah, nah ini tumbuh dan berkembang. Ini pula kemudian yang menjadikan alasan kenapa dulu ketika Futu Makkah itu orang tidak ada perlawanan. Karena waktu itu penguasaan ekonomi dan kemajuan itu betul-betul dikuasai oleh Islam waktu itu dengan semua perdagangan dan seterusnya. Karena mereka memegang sistem moneter yang lebih memanusiakan lah begitu. Sistem moneter yang eh, membuat orang itu bisa maju, bisa berdaya secara ekonomi tanpa harus saling menjatuhkan satu sama lain. Nah, itu yang terjadi dan inilah yang ditiru oleh koperasi. Nah, koperasi Pandawa atau koperasi pemberdayaan Bapak-bapak sekalian itu juga terinspirasi dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 itu apa? Sudah punya spirit nilai Islam, Pak. Di bab 8 hal keuangan penjelasan Undang-Undang Dasar itu disebutkan bahwa uang itu alat pengukur nilai atau harga. Sudah ada keterangannya di situ. Hanya kita waktu itu mungkin ya masih sebagai puzzle-puzzle lah yang belum masih belum bisa dirangkai. Jadi waktu itu kita hanya sekedar bagaimana ini ada dulu lah bahasanya tuh, jutsunya ditanam dulu lah kalau teman-teman yang masih muda-muda pasti mengerti maksud saya. Jadi minimal ini ada dulu nanti mungkin di kemudian hari akan ada yang menyempurnakan seperti itu. Jadi, Cuman bagian penjelasan bukannya sudah dihapus, Bang? nah itu lagi masalahnya penjelasan ini akhirnya dihapus gitu. Tapi kan setidaknya itu pernah ada dalam Undang-Undang Dasar kita bahwa memang kita punya spirit seperti itu. Makanya kemudian mereka yang memperjuangkan Undang-Undang Dasar yang asli itu kan melihat hal ini gitu. Ada banyak kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh amandemen ini sendiri yang mengubah substansi dari Undang-Undang Dasar yang asli. Termasuk penambahan diksi efisiensi berkeadilan yang pernah sempat dibahas oleh Prof. eh, apa Prof. Kholis ya di sini sempat bahas kemarin itu. Yang Prof. Hanif ya, masalah efisiensi berkeadilan itu. Hmm. Karena sebenarnya tidak ada efisiensi berkeadilan itu dua hal yang tidak mungkin bersandingan gitu. Karena dalam efisiensi itu mesti tidak berkeadilan gitu. Pasti ada yang dikorbankan. Jadi kalimat itu kan seolah-olah wah gitu. Makanya salah satunya Dr. Refri Rizwan Basir mengatakan itu eh, salah satu ketakjuban dia itu adalah bagaimana undang-undang ini bisa lolos ya, amandemen ini bisa lolos. Bagaimana kata-kata efisiensi berkeadilan di pasal 33 itu bisa muncul dalam pasal 33 gitu. Karena hal tersebut itu justru bertentangan dengan spirit pasal 33 yang mengutamakan kekeluargaan dan gotong royong. Sementara efisiensi berkeadilan itu pasti mengorbankan salah satu pihak. Kalau bukan lingkungan, ya orang lain, orang atau manusia yang dikorbankan. Buktinya kan sekarang sudah kelihatan kan dengan pengelolaan tambang yang ngawur dan seterusnya itu. Yaitu dari sebagai efek dari efisiensi berkeadilan gitu.
Tapi ya begitulah, itu sebagian sejarah yang harus kita terima ya. Nah, saya kembali lagi. Nah, jadi seperti itu Bapak sekalian. Nah, kurang lebih seperti ini skemanya. Di koperasi itu sifatnya sebagai lembaga intermediasi. Dia memastikan agar publik, society, dan private ini dapat bekerja secara maksimal. Dengan apa? Dengan kemudian mengalirkan duit sebagai penanda produktivitas di masing-masing sektor. Ya, kalau sekarang itu di publik kan pelayan publik lah, penyelenggara negara, ASN, dan seterusnya. Ini biar bisa kinerja baik ya harus ada kepastian apa namanya produktivitas, penilaian produktivitas yaitu duit atau gaji gitu. Nah, saat ini yang hanya ada kepastian itu adalah ASN, seperti saya misalnya. Inilah yang saya pun sebenarnya kan sampai hari ini juga masih mengganjal. Jadi bagaimana kita di negara ini ada ketidakadilan di mana ada orang yang punya penghasilan yang bisa dipastikan, punya pendapatan yang bisa dipastikan, dan sementara ada kelompok masyarakat atau warga negara yang lain itu yang tidak punya kepastian. Itu atas nama sudah begini namanya sistem ekonomi kita. Padahal kan ini sesuatu yang masih bisa diupayakan, gitu. Bukan berarti harus pasrah karena sudah seperti itu maka kita jalani seperti itu. Karena kebiasaan kan belum tentu benar dan kebenaran itu harus dibiasakan. Masalah inilah yang kemudian diupayakan oleh koperasi di mana kepastian itu tidak hanya dalam sektor publik tapi dalam sektor privat maupun society itu mendapatkan kepastian soal akses terhadap moneter yang sama begitu. Nah, yang jadi problem Bapak sekalian, kapital atau uang rupiah yang dikelola oleh koperasi itu bersumber dari perbankan. Nah, disinilah benturannya nanti, Pak Dokter. Berasal dari perbankan, APBN, program-program pemerintah yang kemudian dikelola uangnya, kemudian digunakan untuk memberdayakan masyarakat. Nah, jadi dalam prosesnya itu koperasi benturan dengan sistem moneter di luar pemberdayaan. Karena apa? Koperasi kan sekedar menyalurkan uang, sementara kan logika perbankan, ini saya pinjamkan, kamu kembalikan. Lambat laun kan uang yang disalurkan oleh koperasi ini kan akan habis. Sementara perbankan itu meminta duit balik sebagai konsekuensi duit itu adalah pinjaman. Nah, disinilah kita sebut sebagai benturan sistem di mana sistem yang dipraktekkan di koperasi ini berbeda dengan sistem yang dipraktekkan oleh perbankan. Ya. Nah, inilah yang kemudian diupayakan oleh pemberdayaan. Nah, oke lah kalau kayak begitu, berarti ini nggak bisa kita pakai sistem moneter sebagaimana yang ada di bank ini. Kemudian pemberdayaan itu berupaya untuk meminta payung hukum ke negara agar bisa mengelola uang rupiah sesuai dengan keyakinan pemberdayaan. Sesuai dengan pasal 29 ayat 2 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan dan beribadah menurut agama dan kepercayaan. Nah, eh, pemberdayaan itu meyakini bahwa uang itu ya hanya sebagai alat edar. Harusnya negara ini bisa menjamin. Makanya kemudian kita meminta payung hukum waktu itu ke pemerintah Kota Malang, Pemprov dan seterusnya sampai ke Komnas HAM. Sampai kemudian kita sempat mau mengambil opsi judicial review. Jadi pasal tentang apa tentang moneter berbasis pinjaman berbunga ini mau kita judicial review gitu. Tapi intinya karena ada potensi delik pidana dan bisa menyebabkan chaos, maka hal itu tidak diambil, Bapak. Jadi satu Bapak-Bapak sekalian, apa yang dialami pemberdayaan itu membuktikan satu hal bahwa negara ini tidak berdaulat soal moneter gitu. Karena dia tidak bisa memberikan perlindungan kepada orang yang ingin mengelola moneter dengan cara yang berbeda oleh bagaimana moneter dikelola oleh saat ini yang namanya Bank Indonesia. Kalaulah negara itu kemudian punya kuasa, harusnya dia bisa memberikan payung hukum kepada orang yang berbeda yang ingin mengelola moneter dengan cara yang berbeda. Kalaupun kemudian pada akhirnya tidak boleh ada dua eh, cara untuk mengelola uang di sektor publik, harusnya kan kemudian negara ini melakukan peninjauan mana yang sesuai dengan Pancasila dalam menjalankan sistem moneter yang diselenggarakan oleh perbankan atau yang diselenggarakan oleh koperasi. Minimal kan harus memilih, tidak bisa salah satunya gitu. Dan sejauh pemahaman saya tidak ada satupun agama di dunia ini yang yang membenarkan
moneter itu berbasis riba. Tidak ada satupun. Silahkan Bapak-Bapak cek sekalian. Bahkan orang yang rasional sekalipun seperti Albert Einstein itu mengatakan orang yang percaya bahwa apa sistem moneter berbunga itu adalah sesuai dengan kaidah alam semesta itu adalah orang gila. Jadi Albert Einstein pun tidak percaya bahwa meyakini bahwa sistem bunga ini itu tidak sesuai dengan kaidah alam karena ada kalau dalam prinsip apa namanya kekekalan energi kan itu ada namanya energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan kemudian hanya berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, riba ini atau sistem suku bunga ini menurut Albert Einstein aneh karena ada tambahan sesuatu yang sebelumnya tidak ada gitu. Ini tidak sesuai dengan hukum alam gitu. Jadi apa yang dialami oleh pemberdayaan itu akhirnya juga bisa membuktikan bahwa negara ini kita tidak mampu melindungi warga negara yang ingin melakukan apa yang ingin menjalankan keyakinannya sesuai dengan agama dan keyakinannya. Makanya saya sebut itu failed system, negara itu gagal. Nah, dari sini saja kan pertanyaannya harus kemana lagi nih pemberdayaan biar bisa, biar bisa kemudian memperjuang apa biar bisa hidup mengembangkan sistem moneter yang berbasis eh, tanpa bunga moneter dalam hal ini uang rupiah tanpa bunga dan berbasis hak. Nah, jadi dengan kebuntuan sistem seperti itu maka pemberdayaan dalam kondisi waktu itu dikejar-kejar karena ada tanggungan yang harus dibayar sementara kita tidak sedang menumpuk duit dan seterusnya. Jadi bukan kesalahan mismanajemen menumpuk harta atau kemudian ketidakmampuan untuk mengelola duit bukan, tapi justru karena duit digunakan sebagaimana mestinya, maka duit itu habis sehingga adanya ancaman dan seterusnya itu bisa sampai mengancam nyawa. Nah, makanya waktu itu ada satu jalan yang akhirnya dipilih oleh pemberdayaan Bapak-Bapak sekalian, yaitu dengan tadi memasukkan sistem ini melalui pemilu. Nah, ini cara juga yang tidak pernah ada contohnya Bapak-Bapak, tapi memang secara hukum ternyata juga ada apa dibenarkan menurut hukum. Karena di Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 99 pasal 7172 itu negara itu dalam rangka perlindungan hak asasi manusia itu wajib diberikan peraturan teknis agar HAM itu bisa terlindungi. Makanya waktu itu eh, pemberdayaan menyadari bahwa sistem pemilihan yang ada ini tidak mungkin dalam memberikan solusi berupa payung hukum pengelolaan uang rupiah berbasis hak dengan trust kepercayaan dan skim bagi hasil atau kita sebut dengan kendala absolut konstitusi. Nah, jadi kenapa kemudian waktu itu kita ikut pemilu dengan penyampaian mandat melalui pemilu karena kalau kemudian kita hanya sekedar mengandalkan suara waktu itu ikut memilih biasa, maka sistem ini tidak berubah karena telah terbukti sistem yang ada sekarang ini tidak mampu melindungi pelaksanaan sistem moneter tanpa bunga. Jadi meskipun orangnya ganti, sistemnya tetap seperti itu, tidak akan bisa. Jadi, makanya satu-satunya jalan adalah dengan ikut pemilu, ya, kemudian menyampaikan mandat sehingga mandat inilah yang bisa mengubah sistem negara kita. Karena terbukti sistem yang ada ini tidak mampu diubah dari dalam bahasanya seperti itu. Karena itu sudah ditempuh dan tidak terlaksana. Oke. Maksudnya menyampaikan mandat tuh kepada siapa? Ke pemilu Pak, saat pemilu. Nah, makanya saya tunjukkan ini contoh ini Pak. Nah, ini. Jadi waktu itu nah ini kalau ada orang hukum bagus ini Pak, biar bisa Hmm. tektokan saya. Hmm. Karena harusnya itu Pak, orang ikut pemilu itu kan hanya nyetor hanya nyetor yang namanya ini undangan, terus nyoblos. Hmm. Dan substansi pemilu itu kan sebenarnya adalah suksesi kekuasaan. Jadi saat pemilu itu kekuasaan dikembalikan ke kedaulatan rakyat, terus kemudian kedaulatan rakyat mengesahkan kembali kekuasaan. Bisa dengan orang yang sama atau dengan orang yang berbeda gitu. Tapi saat pemilu itu kuasa itu ada di tangan rakyat, Pak. Kalau kita mau bicara sistem yang saat ini ya. Nah, hanya saja pemberdayaan meyakini waktu itu kalau kemudian kita ikut pemilu hanya nyoblos saja, masalah pemberdayaan ini tidak akan selesai, Pak.
Karena kenapa? Orang yang terpilih pun tidak akan mampu memberikan payung hukum karena, nah ini yang saya bilang kendala konstitusi Pak, pasal 9 TAP MPR nomor 16 tahun 98. Jadi moneter itu Pak tidak bisa dicampuri bahkan oleh presiden. Hmm. Nanti silakan dicek Trias nanti bisa ditampilkan misalnya. Jadi pasal 9 TAP MPR Hmm. nomor 16 tahun 98 itu Itu dengan sudah jelas dibahas juga mengatakan, Bang. Sama ya. Awalil sama Yanuar sudah pernah dibahas. Nah, pertanyaannya, kalau pemerintah sendiri tidak bisa campur tangan soal moneter, ngapain kita capek-capek milih presiden, milih anggota legislatif? Sementara moneter atau duit itu adalah bukan sekedar cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, tetapi cabang produksi yang menguasai segenap hajat hidup rakyat di Indonesia. Karena uang inilah yang kemudian menyambungkan produktivitas antar rakyat yang ada di Indonesia. Kok tidak dikuasai negara? Yang menguasai hajat hidup orang banyak saja seperti tambang itu wajib dikuasai negara, apalagi misalnya duit. Dan kenyataannya ini di luar kekuasaan pemerintah. Jadi kalau kemudian kita memilih pemimpin lagi dengan kekuasaan yang sama, dipastikan pemberdayaan itu tidak akan bisa dilaksanakan karena sistem moneter di Indonesia itu tunggal, dikelola oleh BI dan tidak boleh dicampuri campur tangani oleh pemerintah. Nah, masihkah kemudian kita dengan lantang mengatakan bahwa moneter kita berdaulat? Jadi apa yang dialami oleh pemberdayaan itu membuktikan bahwa negara kita itu secara moneter tidak berdaulat. Dan itu sudah sering dibahas Pak dari banyak sekali tokoh-tokoh, hanya bagaimana cara keluarnya itu orang belum kepikiran ke sana. Nah, polemik atau masalah yang dihadapi oleh pemberdayaan itu justru membuka tabir itu bahwa kita itu secara moneter tidak berdaulat. Nah, kemudian ketika kita hanya sekedar mencoblos, negara ini hanya akan melanjutkan sistem yang ada yang sejak merdeka ini. Tidak akan ada lagi perubahan. Makanya pemberdayaan itu melakukan tindakan revolusioner dalam pemilu dengan cara menyampaikan mandatnya pun bukan sekedar mandat yang sifatnya saya pengen ini, saya pengen tidak, tetapi mandat negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mandatnya itu adalah sistem. Kenapa sistem? Karena sistem moneter ini tidak bisa dilaksanakan kalau hanya kemudian kekuasaan presiden sebagai eksekutif seperti sekarang. Karena eksekutif itu kan sifatnya itu hanya menjalankan, ya, namanya juga eksekutif. Gitu. Jadi untuk menjalankan sistem moneter di Indonesia ini harus kekuasaan presiden sebagai seorang kepala negara. Jadi dipisah dari presiden sebagai eksekutif. Makanya mandatnya pemberdayaan waktu itu adalah mandat negara. Jadi kita apa, memandatkan desain ulang ya tata negara yang memungkinkan agar sistem moneter ini bisa terlaksana. Dan ternyata itu mengubah konstelasi sistem ketatanegaraan termasuk kualifikasi penyelenggara negara. Nah, waktu itu ada yang bertanya, teman saya sempat ngobrol dengan teman saya yang hukum pidana dan tata negara. Dia mengatakan, oh itu tidak ada prosedurnya dalam sistem pemilu. Tapi pertanyaan saya, bukankah pemilu itu dilaksanakan untuk melindungi kedaulatan rakyat? Jadi kalau sebuah sistem dilaksanakan pada akhirnya tidak mampu melindungi kedaulatan rakyat, bukankah sistem yang harus diubah gitu? Bukankah kemudian keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi? Gitu? Salus populi suprema lex esto, di bawah keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi. Ya teman saya nggak bisa jawab waktu itu, oh iya betul juga ya. Apalagi ditambah tadi undang-undang HAM itu. Bahkan negara ini berdeka kan untuk melindungi HAM. Jadi ketika ada peraturan yang tidak sesuai, sementara ada HAM yang kemudian terancam, maka aturan itu yang harus diubah, bukan kemudian HAM yang disuruh mengalah gitu. Makanya kemudian ini disampaikan melalui pemilu dan eh, yang tidak banyak dipahami orang bahwa ketika mandat ini disampaikan, mandat ini bermakna dua, bahwa mandat ini akan mengikat sistem negara berikutnya, terus yang kedua, mandat ini akan menentukan keabsahan penyelenggara. Ya. Ya, termasuk misalnya ini ya komentar dari Bang Algans ya. Jadi salah satu isi dari mandat negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa itu adalah dalam penerimaan negara itu tidak lagi lewat pajak, Bapak.
Jadi di situ dijelaskan secara terperinci bagaimana struktur kekuasaan, kemudian struktur moneter seperti apa, kemudian bagaimana fiskal itu dirancang dan seterusnya. Jadi lengkap penjelasannya, Pak. Karena tanpa itu maka sistem moneter tanpa bunga ini tidak bisa dilaksanakan. Saya sebenarnya mau menanggapi soal pajak tapi nanti jadi bias ya. Itu kalau dibedah lagi itu sangat aneh sebenarnya sistem pajak itu. Tapi ya lagi-lagi karena itu kita sudah yakini sebagai sebuah kebenaran, jadi ya sudah kita terima saja. Jadi saya lanjut Bapak sekalian. Jadi Ini jadi pemberdayaan. Ya silakan Pak, mandat ini langsung saja di. anu, Ya, jadi mandat ini adalah satu dokumen yang diserahkan ya. ke siapa? Ke KPU Pak. Ini ada suratnya Pak ini. Ke Di KPU. KPU Kota Malang, karena kan kita di Malang, Pak. Waktu itu kan pemilihan legislatif 9 April 2014. Ini ada suratnya, surat KPU Hmm, nomor 172. Ya. hmm, Terus ini berita acaranya juga ada, disampaikan, ditandatangani oleh petugas KPPS hmm, yang ada di TPS nomor berapa waktu itu nomor berapa nomor 11 nomor 12 di Kota Malang. Kemudian ada jawaban dari KPU. Ini ada tanda terimanya. Jadi ini diterima, Pak, sebagai mandat. Jadi itu suaranya pemberdayaan itu oleh Musyawarah Besar Luar Biasa Pandawa Institute itu dititipkan ke kedaulatannya Bapak Mujahid selaku penanggung jawab. Jadi Pak Mujahid hmm, ini datang bukan sebagai pribadi tapi mewakili pemberdayaan berdasarkan hasil Mubeslub. Di dalamnya itu salah satunya itu memandatkan sistem ini ke negara sehingga hmm, ini jadi dalam dokumen mandat ini yang disebut dengan aspirasi politik ya. Nah, itu di dalamnya disebutkan bahwa suara Bapak Mujas itu adalah satu kesatuan antara coblosan dan mandat ini. Jadi tidak bisa dipisah. Kenapa demikian? Karena ada kondisi luar biasa yang dialami pemberdayaan bagaimana apa, apa, apa membutuhkan kepastian hukum, payung hukum pengelolaan moneter tanpa riba sehingga kemudian ini kemudian bisa menjadi sistem negara sehingga negara kita ini bisa memfasilitasi. Karena sistem yang sudah ada itu tidak bisa, Pak. Ini makanya saya bilang itu revolusi dalam sistem pemilu. Bagaimana kemudian ada kondisi di mana sistem pemilu itu mau tidak mau harus menerima. Idealnya kan ini sebenarnya Pak, dengan kondisi ini harusnya itu KPU Kota Malang itu konsultasi ke pusat, ke mana? KPU pusat, terus ke DPR atau ke presiden. Misalnya ini ada situasi yang unik ini. Ini ada rakyat kok tiba-tiba itu menyoblos tapi pakai mandat gitu. Minimal kan dipanggil orangnya, ditanya kenapa harus seperti ini. Gitu. Nah, waktu hmm, itu ketika diterima tapi terus mana lagi ya? Nah, ini oh ya saya tidak ini. Nah, di surat KPU 172 ini salah satunya itu disebutkan bahwa eh, surat suara mandat Pamujas ini diteruskan ke Jakarta. Ceritanya begitu, Pak. Artinya ini diterima, diketahui sebagai suara, kemudian diteruskan ke Jakarta. Nah, sayangnya dalam rekapitulasi nasional, suara ini hilang, Pak. Makanya waktu itu kita lakukan klarifikasi, kita lakukan audiensi sampai kemudian kita datang ke Jakarta. Kemudian ini ada salah satu saksinya juga, ada Pak Sadam bersama-sama saya waktu itu. Kita ke DKPP, kita ke mana MK dan seterusnya. Hanya untuk memastikan bahwa suara ini tidak hilang. Gitu. hmm. Jadi gitu. Terus suara itu suara memilih siapa atau bagaimana? Hmm. Jadi kalau suara memilih siapa, itu kan anu Pak, suara memilih siapa itu kan tidak terlalu penting bagi pemberdayaan. Karena nanti kan yang menjadi penting itu adalah mandat ini jangan sampai hilang kan. Karena satu kesatuan dengan suara Hmm. tadi itu. Oke. Nah, tapi kan dalam pengumuman rekapitulasi nasional itu kan harusnya disebutkan ini sudah masuk suara sejumlah berapa ratus juta misalnya suara di seluruh nasional ya. Hmm. Ya, harusnya kan dikesampaikan bahwa plus ada satu mandat dari satu suara, yaitu mandat negara berdasar ketuhanan Maha Esa. Harusnya kan ada seperti itu. Tapi kan kenyataannya itu tidak ada, hilang. Nah, hilang ini berdampak
signifikan Pak, karena ini bisa mempengaruhi apa, apa, bisa membuat HAM-nya pemberdayaan jadi terancam gitu. Karena kita tidak punya payung hukum lagi, nggak bisa lagi menjalankan tadi moneter tanpa bunga tadi itu. Makanya eh, kita ikuti kemana ini suaranya kok hilang. Dan yang Karena karena sistem pemilu kita kan memang memilih orang. lah itulah Pak, makanya saya bilang tadi keadaan luar biasa karena ada apa salus populi suprema lex esto itu. Jadi harusnya itu kan pemilu nggak bisa langsung lanjut segitu saja Pak, karena ini bukan satu orang Pak, ada sejumlah 200 kakak yang nasibnya itu dia dipertaruhkan. Minimal kan Cuman yang kenapa aneh tidak? gini, Bang. Oh, Kalau seperti yang disampaikan Pak Dokter tadi itu benar. Cuman yang aneh iya. adalah kenapa KPU menerima itu? Nah, sebenarnya Harusnya kan bukan masalah dijegal di awal, bu- Pak. bukan iya, kalau misalnya tidak kan harusnya KPU tidak menerima tidak. Makanya kita itu karena sudah diterima, sampai di mana kan kita kawal, Pak. Hmm. Kasarannya bagaimana kamu yang mengiyakan terus kamu sendiri yang menghilangkan kan gitu. Minimal tadi ya betul disampaikan Tria, seharusnya ditolak lebih awal. Oh ini tidak sesuai prosedur sehingga kita bisa melakukan tindakan hukum kah, melaporkan petugas KPU-nya kah atau apa gitu. Kan nyatanya juga tidak diterima, bahkan dibalas suratnya, diteruskan ke Jakarta. Enggak, kita ikutilah, kemudian kita lakukan monitoring ke sana, memastikan mana ini suara mandatnya ini kok hilang, sampai dengan kemudian pengumuman rekapitulasi nasional, kemudian itu dijadikan dasar untuk mencalonkan presiden. Makanya kita kemudian kalau suara nasional ini dipakai untuk mencalonkan presiden sementara itu mandatnya itu tidak disebutkan berarti kan suara ini nggak tidak segenap, kurang satu suaranya. Ada satu suara plus mandat itu yang hilang. Makanya kita kekeh di situ. Jadi kalau ini dilanjutkan maka rekapitulasi nasional ini adalah rekapitulasi yang ilegal sehingga untuk mencalonkan presiden juga ilegal. Ceritanya begitu, Pak. Memang ini kompleksitas hukum yang rumit ya. Jadi kalau eh, apa kita melihatnya hanya dari satu sudut pandang maka akan sulit untuk bisa memahami apa fakta hukum aspirasi politik ini yang komplikasinya sangat banyak ya. Hmm. Jadi itu yang terjadi. Nah, dampaknya itu. Jadi saya sederhanakan saja. Eh, jadi yang harus kita garis bawahi di sini Bapak-Bapak sekalian bahwa suara itu penentu keabsahan. Jadi ketika kemudian suara aspol dihilangkan, maka meskipun ada suara nasional itu ada 100 juta sekian, itu tidak bisa dipakai untuk mengesahkan suara. Karena suara itu harus bulat gitu. Ya kita pakai inilah istilah ilustrasi sederhana, misalnya Pak Wibawa ada pemilihan senat atau pemilihan rektor di UGM. Suara saya 200. Begitu kemudian dilakukan rekap, itu tinggal 199. Maka secara hukum tidak bisa dilantik rektornya sampai ketemu suara yang hilang saat itu. Kalau dipaksa dilantik, maka pelantikan rektor itu akan tidak sah. Itu konsekuensi hukum. Nah, sebenarnya kalau ada ahli hukum di sini saya bisa lah nanti lebih bagus kita tektokan. Dan itu sudah tidak bisa dibantah gitu. Kecuali misalnya ada yang misalnya oh tidak apa-apa gitu. Misalnya eh, gimana Pak Iba kalau pemilihan rektor atau pemilihan ini boleh nggak misalnya yang memilih 20 ya kan? Pas direkap itu tinggal 19. Masa bisa 19 ini dipakai untuk mengesahkan yang terpilih? Hmm. Ya, ya, Kan tidak bisa loh. Secara hukum minimal ya, dipastikan dulu kemana satu suara ini gitu. Oh terselip di bawah ya. meja, ambil, dihitung. Oh ya ini kelupaan. Entah itu tidak Hmm. sah, abstain atau apa kan harus didefinisikan. Baru kemudian Hmm. oke terpilih ini dengan rekapitulasi suara sekian sekian sekian. Tapi kalau ada kurang satu maka secara hukum ketika dipaksakan maka rekapitulasinya tidak sah, kemudian suara yang dipakai suara tersebut kemudian dipakai untuk mencalonkan presiden juga tidak sah. Walaupun 19 orang itu setuju untuk mengesahkan. Oh iya Pak, karena kan tidak boleh toh. Kalau seperti itu Pak, ngapain ada pemilu? Kan tinggal tunjuk aja kalau kayak gitu. Ngapain setiap rakyat itu diundang satu-satu kan? Logika sederhananya begitu. Kalau Hmm. kemudian pada akhirnya itu cuma satu suara yang hilang, ini bukan ini loh Pak, bukan abstain, bukan apa istilahnya itu? Golput. Golput, bukan golput. Kalau golput kan melepaskan haknya. Hmm. Kalau pemberdayaan kan enggak, ini suara terus ada mandatnya. Nah, apa indikator ini hilang?
saat diumumkan mandat itu tidak diumumkan. Harusnya kan diumumkan ada suara dengan mandat. Minimal rakyat Indonesia ini tahu ada keanehan dan minimal itu dibahas. Hmm. Bukannya kemudian atas nama cuma satu suara hilangkan. Kalau seperti itu kan itu namanya abuse of power kan. Apa melampaui kewenangannya. Nah, itulah makanya Pak. Jadi meskipun satu suara itu kita ngotot karena ini bukan masalah satu suara, tapi ini masalah keyakinan dan ini bukan nasib satu orang, rakyat yang berkelompok kemudian memutuskan untuk hidup dengan cara apalagi kemudian kita mempraktekkan cara hidup yang sesuai dengan Pancasila kan minimal harus diuji juga, diuji dulu gini kan. Ah, kalian ini Pancasila out-out ini bubar saja misalnya begitu kan tidak juga kan. Minimal kan ada hearing dipanggil DPR, ngapain kalian sampai kayak gini? Kan minimal kita bisa menyampaikan, Pak ini ada kondisi kayak gini. Bisa nggak kami dikasih payung hukum? Meskipun sebelumnya kan sudah ditempuh dan tidak bisa dikasih payung hukum. Nah kalau dengan cara ini juga dijegal, masa kita harus dikumpul di lapangan terus ditembak satu persatu, Pak? Masa harus seperti itu? Makanya saya bilang tadi ini ada konstruksi bernegara yang kacau dan, nah implikasinya tadi itu ketika ini dipakai, ya kita berhak dong untuk kemudian mendeklarasikan bahwa itu suara tidak sah gitu. Makanya waktu itu saya secara pribadi itu membuat putusan datang-datang bahwa jika suara ini dipaksakan maka pelantikan tersebut tidak sah gitu. Termasuk Pak Jokowi selama 2 periode dilanjutkan oleh Pak Prabowo sampai hari ini gitu. Jadi kalau mohon maaf Pak Prabowo Pak Wibawa, Pak Hanif dan seluruh teman-teman yang ada di sini, kalau orang sekarang ramai soal ijazah palsu, maka saya dan kawan-kawan itu Pak, itu sudah teriak presiden palsu sejak 2014. Ada laporan polisinya Pak. Nih, saya melapor polisi tahun 2020. Kemudian sebelum pelantikan juga saya klarifikasi Oktober 2019 langsung di Jakarta. Yang bahkan saya waktu itu secara pribadi Pak, nah ini sharing saja ya untuk mengatakan. Jadi saya pribadi itu secara secara kontinu itu deklarasi masalah bahwa situasi bahwa presiden yang di istana itu bukan presiden yang sah. Sudah berapa tahun? 2014 sampai sekarang. Sampai hari ini masih berlanjut, Pak. Terakhir itu saya tahun 2023, Bapak-Bapak sekalian, itu eh, didatangi dengan polisi dari Mabes, dari Polda, sama dari Kota Kendari. Itu datang ke rumah, Pak. Hmm. Bulan Juli kalau tidak salah waktu itu. Kemudian menanyakan, Anda ini menulis dalam dokumen bahwa Pak Jokowi itu bukan Presiden Republik Indonesia. Presiden yang sah itu Bapak Mujahid, terus sistemnya itu adalah seperti ini. Nah, mengenai kemudian kenapa Pak Mujahid presiden ini nanti bisa kita bahas, Pak, di ini yang lain lah. Kalau perlu nanti Hmm. ahli-ahli hukum didatangkan lah kita bisa biar kita runut hukumnya apakah secara hukum dibenarkan seperti ini. Karena ini pembahasannya cukup panjang karena bukan proses yang setahun 2 tahun. Nah, intinya Pak, saya bukan cerita orang lain, saya cerita diri saya sendiri di mana saya waktu itu yang selaku pelakunya yang menulis yang membuat putusan tersebut itu didatangi langsung oleh Mabes. Kemudian mereka bertanya, apa dasar Anda mengatakan seperti ini? Waktu itu saya tunjukkanlah bukti yang saya pegang. Bahwa pelantikannya Pak Jokowi itu kurang satu suara, tidak mewakili saya. Makanya waktu itu mereka bingung. Maksudnya bagaimana saya tunjukkanlah surat KPU itu. Yang menyatakan bahwa KPU sendiri mengakui suara itu plus mandatnya. Jadi ketika direkapitulasi dan itu hilang, mana bisa kemudian itu dipaksakan sebagai sebuah kebenaran yang jelas-jelas itu kesalahan. Bahkan waktu itu, Bapak-bapak sekalian, itu saya tantang secara terbuka polisinya. Bapak begini sajalah, daripada kemudian kita berdebat, kalau kemudian Bapak bisa membawakan bukti bahwa pelantikan sidang umum MPR RI 2019, 2014 itu mewakili kedaulatan rakyat, mewakili aspirasi politik, ya, bawakan ke sini, maka saya tidak usah tidak usah dibawa ke kantor polisi, biar saya sendiri yang pakai borgol, taruh borgolnya di sini, dan saya akan ke kantor polisi dan saya akan panggil media mengatakan bahwa saya telah bertindak makar, ya, mengacaukan negara dengan
mengatakan hal yang tidak masuk akal. Apa yang terjadi? Polisinya tentu saja tidak punya bukti. Yang punya ini kan hanya Pak Jokowi dan kawan-kawan dan hanya akan bisa kelihatan kalau mereka menunjukkan. Karena saya sudah punya buktinya itu tidak mewakili. Hmm. Inilah yang saya sebut tadi Pak. Jadi sebagai penutup, inilah yang saya sebut di awal bahwa bagian dari hasil pemilih ini sebenarnya ini bisa dijadikan dasar bagi kita untuk melakukan konsensus. Karena sudah ada kondisi luar biasa ini. Bahwa negara ini dijalankan secara ilegal. Ini sudah cukup untuk melaksanakan sidang istimewa MPR. Makanya saya tulis di sini, Pak Mujais Presiden itu hingga tersenggal isi MPR. Karena ini juga sifatnya akibat hukum. Karena beliau sendiri tidak menginginkan jadi presiden, tapi karena ada situasi kemudian yang memaksa beliau jadi presiden, sampai terselenggara sidang istimewa MPR, sehingga kemudian kita bisa konsensus kembali sebagaimana saya sebut di awal tadi. Jadi sewaktu kita belum merdeka, itu belum selesai dan kita selesaikan hari ini. Dan kondisi itu sudah terbentuk hari ini. Dan ini keyakinan selain hukum, ya ini selain ini adalah proses hukum, yang paling penting adalah saya pribadi sendiri itu meyakini bahwa kalau ada jalan lain selain ini, maka saya pribadi akan menempuh itu, gitu. Kalau ada jalan lain selain ini. Misalnya Pak Wibawa punya solusi, oh gini aja Mas, gini, nah saya akan menempuh itu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang dilakukan oleh pemberdayaan itu ternyata itu tadi berkaitan erat juga dengan masalah Pancasila dan Islam tadi. Karena pemberdayaan itu mengembangkan Pancasila yang terinspirasi dari Islam. Jadi saya pribadi itu meyakini ini adalah titik temunya gitu. Ya kalaupun kemudian nanti mau disempurnakan atau mau diubah, silakan kita ubah di SI MPR RI. Karena itu hanya satu-satunya peluang bagi kita untuk merestart Indonesia. Karena kalau kita lihat arah Indonesia sampai sekarang ini kan semakin tidak jelas juga. Hmm. Jadi pertanyaannya kita mau mengambil langkah revolusi ya dengan menggaungkan situasi ini atau kemudian ya kita mau melihat Indonesia sampai terkapar ya silahkan saja. Saya pun juga sudah menulis surat itu Pak Wibawa. Jadi lambat laun itu kita akan mengalami ketika kemudian kebenaran ini ditutupi terus-menerus ini akan kita akan ketemu nanti kebuntuan. Karena dalam mandat sistem negara berdasar ketuhanan ini ada solusi Pak. Itu yang penting yang orang lupa di situ. Jadi ada solusi atas kebuntuan kondisi Indonesia hari ini termasuk bagaimana lepas dari hutang, bagaimana kemudian secara moneter kita bisa berdaulat, bagaimana kemudian anggaran yang tadinya berbasis program bisa menjadi anggaran berbasis individu, bagaimana sistem pemilihan tadi yang mana program itu ditentukan oleh wakil rakyat itu kemudian akhirnya bisa ditentukan oleh setiap rakyat. Jadi banyak sekali sebenarnya. Nah, mungkin kapan-kapan kalau ini mau dibedah secara apa secara terbatas mungkin bisa lah kita ini bagi yang tertarik sehingga kita tidak lagi bicara apa ya keluhan, tapi kita masuk pada wilayah solusi karena sudah terlalu banyak orang yang mengeluh saat ini dan tidak mampu menunjukkan solusi. Nah, setidaknya melalui forum malam hari ini, saya sebagai pribadi itu menunjukkan ikhtiar, niat untuk bahwa inilah solusi yang bisa kita pakai bersama gitu. Kalaupun ada solusi lain, saya siap selama kemudian itu bisa menyelesaikan problem yang dialami pemberdayaan sampai hari ini yang kemudian itu belum bisa kami nikmati karena situasi kenegaraan hari ini bagaimana soal presiden yang belum beres sama sistem ini yang belum terlaksana di Indonesia. Padahal mandat ini sifatnya wajib terlaksana karena berkaitan dengan perkara hak asasi manusia. Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau bisa kita elaborasi akan lebih baik. Siapa tahu ada dari teman-teman yang bisa memberikan alternatif lain lah misalnya. Kita bisa bangkit sebagai sebuah negara dengan cara yang lain mungkin akan lebih baik. Baik, Baik, silakan Pak. oke, baik, baik. Terima kasih, Pak Kodarudin. Ya. Tetapi saya yakin bagian terakhir tadi banyak yang belum bisa memahami ya. Oh, pasti, pasti Pak. Ya, Tapi itu harus saya sampaikan Pak, karena hmm, kita tidak, kalau tidak ada kondisi luar biasa seperti itu,
tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan revolusi. Apa hari ini semua kita teriak-teriak ya nyatanya masih ada yang kenyang. Ya, Jadi ya, ya pilihannya tadi tinggal menunggu Indonesia ini eh, ya, apa tenggelam atau mau mengambil. Makanya saya bilang tadi saya tawarkan Pak, kalau ada yang mau membahas secara terbatas, misalnya lebih forum yang lebih kecil ya saya persilakan bagi terutama ya, teman-teman yang mau. Tapi kalau mau mengabaikan juga ya silakan aja nggak apa-apa. Tugas saya itu hanya menyampaikan saja Pak. ya, ya. Ya. Jadi tahun 2000 pada pemilu 2014 itu Hmm. Pandawa Institute membuat dokumen yang disebut aspirasi politik itu tadi. Ya betul Pak. Dan Terus dimasukkan. itu Oh, disampaikan kepada KPU KPU. sebagai suaranya 250 KK. Ya, mewakili apa melalui kedaulatannya Pak Mujahid selaku penanggung jawab. Y, ya, jadi Ya, 250 orang bersuara, kakak, tapi kakak Pak. Jadi eh, seribu dua ya, ratus. KK ya, 250 KK itu tidak mencoblos, kan pemilu itu kan nyoblos orang itu, tapi Iya, tetap menyampaikan menye- tetap pendapat. mencoblos orang Pak. Bagaimana? Tetap mencoblos orang. Kan harus Pak. Jadi bukan Ya, orang waktu itu partai, partai. dapat mencoblos partai. Partai. Nah, dilalah waktu itu hasil Mubaslub itu mencoblos Nasdem Pak. Karena nilai Nasdem itu waktu itu menggaungkan yang namanya restorasi Indonesia. Hmm, Dan itu sesuai dengan nilai-nilai pemberdayaan di mana Indonesia ini memang harus direstorasi. oke, ya, ya. Ya, Jadi ah. selain mencoblos partai juga menyampaikan pendapat itu. Bukan pendapat Pak, mandat Pak, mandat. Mandat yang realnya berupa dokumen tadi kan? Dokumen. Jadi mandat Ya. sistem negara sifatnya. Jadi di dalamnya itu ada bagaimana sistem tata negara agar sistem moneter tanpa bunga itu bisa dilaksanakan. Salah Oke, satunya itu perubahan struktur kekuasaan. ya, Nah, ya. terus Nah, yang misalnya, ini saya anu saja Pak, tipis-tipis saya spill tipis-tipis. Salah satunya pemisahan antara kepala negara dan eksekutif. hmm, Kedua, apa namanya pembedaan antara Majelis Pemusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi dan DPR sebagai lembaga tinggi. Dipisah, Pak. hmm. Hmm. Karena nanti fungsinya beda-beda itu. Lah ya, lah, terus harusnya pikiran semacam Iya. itu di apa? Di kan pemilu itu hanya menghitung suara, Nah, tapi jadi begini, pikiran Pak. kan tidak untuk dipublikasikan atau bagaimana? Betul. Jadi begini yang orang lupa itu begini, Pak. Pemilu itu adalah hanya sistem pemilu itu sebenarnya bukan sekedar memilih orang, Pak. Hmm, Jadi pemilu itu adalah cara kita mengevaluasi sistem negara. hmm, Tapi karena selama ini kita menganggap bahwa sistem ini bisa sistem ini tidak fail, bisa berjalan, maka kita cukup mengganti orang saja. Padahal hmm, sebenarnya substansi pemilu itu adalah evaluasi orang dan sistem. Kenapa kemudian kita hanya memilih orang? Karena ya sistemnya mampu menampung seluruh hak asasi manusia saat ini, gitu. Kamu butuh ini dikasih, ada lah. Jadi pemerintah melalui sistem itu bisa memfasilitasi. iya, tetapi pikiran ini kan tidak ada di undang-undang pemilu ya. Makanya Pak, harusnya Hmm, harusnya eh, harusnya pemilu itu bisa seharusnya KPU melihat keanehan ini itu tidak langsung gebiak uya, minimal dia konsultasi. Karena ini kaitannya dengan HAM Pak, bukan hanya sekedar pemikiran, HAM. Kaitannya dengan keselamatan hidup. Karena kita sudah dikejar-kejar, ada yang mau dibunuh dan seterusnya. Terkait dengan komplikasi masalah uang ini, padahal kan uang kita tidak sedang timbun, uang tidak kita sedang apa eh, mismanagement tidak, tapi kita fungsikan sebagaimana mestinya, tapi tagihan itu muncul. Ya, Jadi yang kan, aneh gini, Pon Dokter, hmm, Pon Dokter Samudra. Betul apa yang disampaikan Pak Dokter bahwa tidak ada dalam peraturan pemilu soal mandat. hmm, Cuman yang jadi aneh adalah ketika memang itu tidak ada, harusnya kan KPU menolak, Pak. Misal nih saya bawa Bang Kodar memilih bawa dokumen, oh maaf, tidak ada mandat di dalam pemilihan. Harusnya kan KPU menolak di awal. menolak. Cuman anehnya itu diterima itu. Jadi, yang mungkin juga
nggak sadar juga ya anu apa Nggak nggak ini bisa adalah begitu, Pak. Bernegara itu tidak boleh begitu. Harus ada kepastian hukum. Dan yang kedua itu betul. harus ada prinsip kepastian hukum, Pak. Itu dijamin undang-undang. Tidak boleh kemudian ada suatu kondisi di mana itu tidak ada kepastian hukum. Dan ini yang dilakukan blundernya KPU kan di sini. Dia menciptakan ketidakpastian hukum dengan menerima terus kemudian menghilangkan. Hmm. Oke. Salahnya KPU itu dia ketemu sama orang yang gigih gitu. Baik. Oke, oke. Ya, kayak Ya, gitu. ya, ya, oke lah. Nanti Hmm. saya kira perlu ada webinar Betul. lagi ya tentang ini. Itu bisa dibahas sendiri, Pak. Tapi yang mungkin bisa nanti itu, kalau misalnya mau dielaborasi, Hmm, bahwa mandat sistem negara ini itu kita namakan itu negara berdasar atas ketuhanan atau negara berdasarkan Islam. Jadi itu juga sekaligus bisa menjadi titik temu antara Pancasila dan Islam. Jadi tinggal nanti silahkan bagi yang mau menguji silahkan aja bahwa ada nggak prinsip-prinsip Islam yang dilanggar dengan kemudian mandat dengan desain mandat dari pemberdayaan atau aspirasi politik ini. Misalnya kalau di sistem Islam itu ada nggak apa namanya kekuasaan tertinggi kan hmm, ya bahasanya kan khalifah kan. Di mandat aspirasi politik itu ada namanya kepala negara. hmm, Terus di Islam itu apa ada namanya lembaga moneter namanya Baitul Mal. Nah, di mandat aspirasi politik itu ada namanya Koperasi Indonesia. hmm, Jadi Koperasi Indonesia yang sudah dilaksanakan oleh pemberdayaan itu dihibahkan ke negara hmm, melalui pemilu, kemudian beserta sistem keuangannya. Itu ada Pak di Undang-Undang 17 nomor 23. Jadi hibah itu bisa hibah sistem. Ada undang-undangnya gitu. Jadi dalam satu waktu, ketika kemudian ini dimandatkan oleh pemilu, dalam satu waktu itu negara kita itu akhirnya punya sistem moneter yang tanpa bunga, Pak. Itu konsekuensi hukum dan konsekuensi logis dari kemudian mandat ini disampaikan melalui pemilu. Dia mengikat dan membentuk tatanan ulang pemilihan. Jadi sebenarnya salah satu poin penting yang bisa kita diskusikan di situ, gitu. Misalnya, jadi saya hanya ingin menjelaskan di forum malam hari ini bahwa Islam yang dicita-citakan itu juga diperjuangkan oleh aspirasi politik dan sudah jadi hukum. Tinggal kemudian silakan misalnya kalau ada yang dirasa bertentangan atau apa bisa kita diskusikan. Toh juga di perwujudan aspirasi politik itu adalah bagian dari hasil pemilih itu wajib terselenggara sidang istimewa MPR untuk duduk bersama. Jadi meskipun ini sifatnya tanda kutip usulan dari pemberdayaan itu masih bisa diutak-atik juga lagi. Tapi kan bisa juga didiskusikan kan didiskursuskan bahwa ada nggak kemudian ini nilai-nilai Islam yang dilanggar dari mandat negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa ini? Atau bahkan saya bisa bertanya balik, misalnya kalau ada yang ada yang memperjuangkan ekonomi Islam misalnya, ekonomi Islam yang Anda maksudkan itu yang seperti apa? Karena pemberdayaan itu sudah melakukan yang seperti ini, kayak gitu. Mungkin oke. ada. Misalnya yang memperjuangkan ekonomi Islam itu yang seperti apa coba? Hmm, Makanya saya selalu gitu Pak. Apa yang sudah Anda lakukan begitu? Kalau ternyata itu lebih baik, saya akan ikut begitu. Tapi kalau belum ada atau hanya sekedar cerita, jangan kemudian Anda langsung mau menyalahkan saya dong. Wong saya sudah melakukan. hmm, Kan begitu. oke. Nggak, tadi sudah menjadi hukum tuh maksudnya Hmm. apa? Itu makanya saya bilang, Pak. Nanti Hmm, pembahasan terpisah saja. oke, ya, ya. Berat itu ya. Makanya sebenarnya itu agak akan bagus kalau kemudian ada ahli hukum, misalnya minimal 3 atau 5 orang gitu. Biar Hmm, sekalian Nanti coba apakah, coba apakah kontak Ferry Bang. ya apakah saya ngawur gitu. Kalau ngawur tunjukkan ngawurnya di mana. Biar kita anu nih, belajar hukum. Jadi mohon maaf Pak Wibawa, saya tanya sama polisinya, Anda ini kuliah di Fakultas Hukum gitu. Oh bukan, saya bilang. Saya di Teknologi Pertanian. Kok Anda bisa tahu hukum? Saya hanya bilang begini Pak, ada orang yang belajar karena passion, ada orang yang belajar karena keadaan Pak. Saya yang kedua itu. hmm, ya, Begitu Pak. ya, Jadi oke. ya karena Ya, keadaan Pak. Kalau masalahnya saya di ini Pak, saya mau didelik makar. hmm, Heeh. Jadi datangi di rumah Pak, ada istri, ada anak, ada ibu saya. Itu yang semakin membuat saya akhirnya termotivasi bahwa tidak ada pilihan lain selain kemudian maju. Karena ketika mundur, berarti kan saya mengakui bahwa saya melakukan kesalahan, gitu. hmm, Sementara saya meyakini saya tidak melakukan kesalahan, terus saya ikut menyumbangkan sesuatu kepada negara ini.
Kenapa saya harus kemudian mengalah untuk sesuatu yang baik kan dan benar gitu. Itu dia. Jadi Oke, ya, salah ya. satunya itu. Sebentar, ini ya tadi Pak Kodar sudah menyebut nama Pak Hanif ini. Ya, Pak Prof Hanif Hanif harus juga kan. berbicara. Tapi Mm-mm. sebelum ke Pak Hanif, saya ingin menegaskan lagi, minta ketegasan. Jadi sekarang teman-teman menginginkan adanya sidang istimewa MPR ya. Bukan menginginkan, Pak. Sebenarnya itu Bukan. konsekuensi hukum yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini. Kalau mau Indonesia ini segera selamat, Pak. Oke, ya. Itu Jadi ekstrimnya gitu. Iya. Soalnya, muara Pak, dari muara dari pembicaraan kita ini kan adalah bahwa seharusnya ada sidang istimewa MPR ya harusnya, Pak. Karena untuk untuk Karena begini Pak, mohon maaf Pak, saya langsung ini saja. Jadi harusnya itu sebenarnya pada saat pemilu KPU itu kita sudah mengajukan ini Pak, semacam kayak solusi agar pemilu ditunda, apa masalah pelantikan presiden ditunda, ini dibahas dulu nih nasib nasib pemberdayaan sama mandat ini apa. Nah, kemudian waktu itu kita usulkan Pak SBY itu kemudian perpanjangan 1 tahun, kemudian mengajukan apa melakukan sidang istimewa MPR untuk membahas apakah sistem moneter tanpa bunga ini juga diinginkan oleh warga lain di Indonesia. Jangan-jangan bukan hanya pemberdayaan yang menginginkan ini waktu itu, Pak. Dengan dengan keanehan ini kita sudah minta ke KPU jangan dihitung dulu itu suara pemilu, minimal konsultasi dulu ke DPR. Kita tahun bersurat juga itu, Pak. 2014 Jadi, itu ya. iya, jadi 2014 ya. 2014, Pak. Iya, iya, Jadi oke. bahkan sebelum berlarut-larut ini kita sudah ngasih solusi yang bertahap, Pak, dan berkelanjutan. Jangan Hmm. dilanjutkan dulu, Pak SBY perpanjang 1 tahun. Tapi juga diabaikan, Pak. Tapi ya, kalau Hmm. ditanya kenapa Anda tidak ngotot, ya apalah kita ini sebagai rakyat, kan mereka yang menguasai fasilitas. Oke. Kita hanya melakukan yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin. Hmm. Begitu. Oke. Oke, monggo Pak Hanif. Pak Hanif sudah disebut tadi, Pak Kodarudin. Halo, Pak Hanif. Ya, temanya memang sensitif ini. Ya, ya. Iya, iya. Monggo yang lain-lain, yang lain Bapak atau Ibu, ada Bu Prapti tadi saya lihat. Enggak, Pak. Nggak bisa on cam. Gimana Bu? Saya nyimak aja tadi pendapatnya Bang Kodarudin. Jadi lagi mencoba mencerna. Saya, Ya, saya juga coba mencerna. anu Pak, jadi saya bisa memaklumi secara vulgar itu saya baru bicara malam hari ini Pak. Hmm, Ya, oke. sebelumnya itu kan saya masih tipis-tipis saja, tapi setelah melihat kondisi Indonesia makin ke sini kok makin gawat begitu. Sementara saya tahu ada solusi, ini tidak bisa ini saya biarkan. Minimal kan orang mendengar bahwa sebenarnya ini ada solusi. Hmm, Misalnya tipis-tipis ini Pak, ya, yang harusnya misalnya kalau kemudian Pak Prabowo atau Pak Jokowi dulu melaksanakan, kita nggak perlu berutang lagi, Pak. Kita bisa menghentikan hutang luar negeri dan ya. akan lebih bagus biar saya tidak klaim misalnya ada ahli ekonomi 3 atau 4 orang. Saya bisa menjelaskan bagaimana kita bisa keluar dari moneter internasional tanpa melanggar hukum internasional. Hmm, Tuh, misalnya itu satu. Terus apalagi kendala masalah kemiskinan. Itu kan hanya masalah nggak ada duit aja, Pak. Masalah tambang dan seterusnya. Itu sudah ada solusinya di dalam semua. Masalah sistem pendidikan harus diubah, Pak. Makanya waktu itu saya pernah ditanya kan, memang di aspirasi politik ada nggak solusi pendidikan? Saya bilang, ada. Yang pertama saya bilang, kampus harus berhenti mengajarkan bahwa kompetisi itu akan mengeluarkan kemampuan terbaik manusia. Itu harus dihapus dari sistem pendidikan di Indonesia. Karena kompetisi itu, Pak, melahirkan kesenjangan. Bahkan kampus Columbia University, Stanford University itu sudah mulai mempertanyakan ekonomi liberal atau ekonomi kompetisi. Mereka mulai kembali ke komunitas-komunitas, bahwa ekonomi ini harus dibangun berbasis komunitas. ya. Iya. Ya Pak Mubiarto itu kan juga dari lulusan
kampus Amerika ya. Betul. Tapi kampus Amerika Iya. yang sosialistis. Iya, sosialis betul, Pak. Eh, jadi ya oke ya. Termasuk buku-bukunya Pak Mubiarto itu dulu di ketika bulan Pancasila itu yang kita bahas juga, Pak. Waktu masih di UGM, eh, buku-buku beliau itu banyak sekali kemudian dibahas sebagai referensi gitu. Meskipun apa yang beliau bayangkan itu kan masih masih sekitar bagaimana itu menghidupkan gotong royong di apa berbasis desa gitu. Dalam hal ini koperasi pun masih belum melihat koperasi sebagai lembaga moneter, tapi koperasi sebagai kekuatan bersama di tingkat desa. Sebenarnya Prof. Mobiarto itu menekankan pada gaya apa cara berekonominya, Pak. Belum masuk ke wilayah alat edarnya. Tapi beliau tuh sudah mulai menyadari bahwa ekonomi itu biar bisa maju itu harus dibangun dengan kebersamaan. Kalau secara apa ya, secara sederhana itu saya bilang ke teman-teman gini, tidak mungkin kita bisa mengalami kemajuan bersama di desa kalau kita berkompetisi. Karena konsekuensi logis dari kompetisi itu pasti ada yang kalah, Pak. Ya. Hmm. Jadi Umum bagaimana Pareto. bagaimana caranya kemudian bisa apa mengobati yang kalah ini? Selalu ada Tidak. optimum Pareto katanya Pak Dokter Ya. itu. Nah, yang siapa itu yang lebih tahu ya? Ya optimum Pareto itu. Jadi ada satu orang yang terakumulasi, terus ada bagian lain yang hilang. Ini ada Mas Anam ini Pak, yang saya kutip namanya tadi. Skripsinya tentang Oke. koperasi sebagai lembaga moneter itu. Monggo Pak Lurah. Ya, selamat malam, Ya. Prof. Halo, Pak. Maaf baru gabung habis Ah, acara. Sibuk Pak, oh sibuk. ya. Gitu. Apalagi 17-an kan, sibuk apa? Ya 17-an ini ya. Pak Ya. Dokter, Wibawa kalau mau e-book yang tertulis ada Pak Dokter. E-book siapa? E-book pemberdayaan di Malang itu ada yang Oh, sederhana. oke. Oh ya, oke ya boleh. Ya. Nanti Iya, saya share. Kalau yang lain mungkin bentuk tesis iya. atau skripsi itu ada punya Mas Anam atau Bang Kodar. Cuma itu agak complicated sih. Oh, Jadi, boleh. Filenya Pak Anam ya, boleh dikirim lah. Nanti kita Oh baca. iya Pak, jadi, siap-siap. jadi Pak, kegiatan pemberdayaan itu bukan hanya pada wilayah ekonomi, hukum, tapi juga pada wilayah akademis, Pak. Jadi kebetulan kan tesis saya itu juga memotret pemberdayaan. Jadi kegiatan pemberdayaan itu menghasilkan 2 tesis dan 5 skripsi, Pak. Hmm. Jadi secara akademis pun juga telah diuji di forum-forum akademik. Bahkan saya ingat dulu ketika saya ujian itu apa mempertahankan tesis saya, penguji saya itu cuma bilang begini, wah, kalau seperti itu modelnya itu kalian bakal apa berhadapan dengan hukum negara kalau kayak gitu. Dan Ya. memang itu sudah terjadi memang. Jadi mereka pun sudah melihatin bahwa akan ada komplikasi hukum secara kenegaraan. Hmm. Oh, Pak Karena Kodar, S2-nya apa? kalau S2 saya ini Pak membahas tentang apa istilahnya konglomerasi beras Pak di Pandawa apa di Koperasi Pandawa. Oh Ya, iya, jadi iya. Di Prodi Ekonomi. bukan Pak, saya di apa teknik pertanian tetapi simulasi dan pemodelan. Oh, bukan agrobisnis ya? Bukan Pak. Saya Oh, melihat kepada bagaimana membangun mensimulasikan ketika usaha di desa itu dijejaringkan yang berpusat di koperasi sama dengan dia sendiri-sendiri. ya, ya, itu nama prodinya apa? Prodi S2-nya. Teknik pertanian, Pak. Oh, Prodi Teknik Pertanian. Teknik pertanian. Hanya waktu itu memang saya subnya itu pemodelan dan simulasi Oh, ada sistem. sub itu ya. Ya, pemodelan dan Pak dosen pengampunya itu Prof. Lili Sutiarso yang sekarang dulu sempat jadi dekan. Tidak tahu sekarang masih dekan atau enggak. Oh, nggak tahu saya. Ya. Ya, Prof. Lili juga kebetulan pembimbing saya, beliau. Hmm. Makanya dia bilang kamu ini bikin anak yang aneh-aneh aja. Mau bikin yang biasa-biasa aja. Lihat, Ya, 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 gitu Pak. Ya. ya. Oke. Lalu Pak Hanif sudah
Masih ada nggak ya? Biasanya Mm-mm. Pak Anies betah sampai jam 12 ini. Nah, sebenarnya itu bisa Pak. Saya tuh pengen ngobrol sama Pak Hanif itu soal ini, soal otonomi. Hmm, Karena di pemberdayaan itu mau apa ya, mempraktekkan itu otonomi dalam arti yang sebenarnya. Jadi setiap orang itu mengatur moneternya sendiri-sendiri. hmm, Nah, itu yang tidak terjadi sekarang, Pak. Mengapa akhirnya kemudian kesenjangan itu di desa dan di perkotaan itu begitu tinggi? Karena uang itu hanya berputar di perkotaan. Karena tadi yang bisa mengakses uang itu kan dengan sistem moneter berbunga itu yang punya agunan. Jadi di situ kendalanya Pak. Kenapa kemudian kemiskinan di Indonesia ini sulit? Apalagi kan kalau pakai data World Bank terakhir itu dengan standar dunia, kita itu kemiskinannya di 160 juta, Pak. Atau 62